Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH. Ya, dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema berjudul kesungguhan dan hukum pertukaran. Kesungguhan dan hukum pertukaran. Tadi malam sebenarnya tema ini sudah kita bahas dalam format live, tapi karena terlalu panjang 30 menit, karena di situ ada tanya jawab yang begitu melebar, sehingga saya putuskan untuk mengulangi lagi dengan versi pendek, sehingga poin-poin tentang kesungguhan dan hukum pertukaran bisa lebih efisien dan efektif ya untuk kita bahas. Teman-teman semua, mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah mendengar kalimat mutiara judulnya begini, manjada wajada, itu bahasa Arab kalau nggak salah. Jadi artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, mungkin ada di antara Anda yang saat ini merasa sudah bersungguh-sungguh tapi kok tidak berhasil ya. Kok tidak sesuai dengan apa yang kalimat mutiara tadi yang barusan saya sampaikan. Nah, disinilah kita perlu mengevaluasi bahwa kadang kita merasa sudah bersungguh-sungguh, kita sudah menilai diri kita bersungguh-sungguh padahal belum bersungguh-sungguh. Sebetulnya kata kunci dari kesungguhan itu ada pada kalimat lanjutan dari judul video iseng kali ini, yaitu hukum pertukaran. Tidak ada kesungguhan kalau tidak terjadi pertukaran. Jadi begini teman-teman semua, untuk memudahkan saya berikan contoh. Saya pernah diceritain seorang sahabat, ada seorang yang kemampuan terapinya atau rating kemampuan menerapi orang untuk sembuh dari persoalan itu cukup tinggi. Memang skillnya sudah bagus, orang tersebut juga pengalaman bagus. Tapi yang menarik adalah ada satu variabel lain yang terkait dengan tema bahasan kita, terkait dengan pertukaran, yaitu apa? Untuk terapi ke dia itu biayanya puluhan sampai ratusan juta untuk 3 sesi, 1 sesi 2 jam. Nah, sekarang logikanya sederhana saja. Kalau misalkan Anda terapi diri Anda ke orang atau ke saya deh, lalu Anda bayar 100 juta untuk 3 kali kita ketemu, setiap ketemu kita 2 jam. Kira-kira Anda sungguh-sungguh sembuh nggak? Sungguh-sungguh ingin sembuh nggak? Ya sungguh-sungguh ingin sembuh lah, karena Anda udah mengeluarkan uang banyak. Nah, di sini terjadi pertukaran antara uang 100 juta dengan kesungguhan Anda. Nah, kadang kita ini tidak membuat satu pertukaran atas sesuatu yang berharga yang kita miliki, sehingga kesungguhan itu tidak terbangun. Dan pertukaran ini tidak harus uang. Makanya guru-guru zaman dahulu membuat model pertukaran yang bervariasi. Misalkan saya dulu pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan, itu ilmu Braja Musti, Braja Wulung gitu kan. Braja Musti saya belum pernah belajar. Itu syaratnya aneh-aneh. Saya disuruh puasa, saya disuruh puasa mutih, saya disuruh kalau makan harus menggosok-gosokkan tangan saya menggunakan bambu wulung dan seterusnya. Yang tidak mudah. Yang sebenarnya akhirnya saya sadari semua syarat-syarat yang rumit yang diajukan oleh guru, yang diberikan syarat oleh guru, adalah dalam rangka untuk menyeleksi kesungguhan. Saya punya banyak contoh lain. Contohnya adalah kenapa kadang ketika kita memberikan sesuatu gratis kadang itu disepelekan. Ya jangan jauh-jauh. Saya pernah beberapa kali memberikan kopian rekaman video saya, ya rekaman video iseng, rekaman suara, ya yang seperti ini. Dari mulai diberikan beberapa tahun lalu hingga saat ini belum dibuka satupun, belum dipelajari. Kenapa? Gratis. Karena tidak ada pertukaran, saya berikan gratis. Beda dengan Anda yang mungkin mendownload sendiri. Anda mempertukarkan waktu Anda untuk mendownload video ini, Anda mempertukarkan pulsa Anda. Jadi pertukaran ini yang penting sebenarnya. Apa yang Anda anggap berharga, maka itu yang akan menjadi satu tombol untuk memicu kesungguhan. Di sini makanya sebenarnya kita harus bijaksana bahwa tidak selalu untuk membantu orang lain itu harus dengan kata gratis.
Bisa jadi Anda tetap memberikan satu syarat tertentu, entah itu syarat keuangan, orang itu harus membayar misalnya. Adapun uangnya mau Anda sedekahkan, Anda kemanakan, yang penting orang itu membayar. Jadi kita pun tidak boleh egois, saya ikhlas aja deh. Andanya mendapatkan kesungguhan di situ, tapi orang yang didapatkan gratisan itu belum tentu jadi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan saya kira sistem kehidupan memang semuanya butuh pertukaran kok. Ya, tidak ada kesungguhan tanpa pertukaran. Jadi kalau misalkan kita merasa belum berhasil dan kita merasa sudah bersungguh-sungguh, cek baik-baik. Mungkin ada satu nilai yang kita anggap berharga belum kita pertukarkan di situ. Nah, sebesar apapun cita-cita kita, maka pertanyaan yang paling penting adalah apa yang berharga dalam diri saya yang mau saya pertukarkan untuk mendapatkan ini. Itu yang paling utama. Sehingga kesungguhan itu betul-betul menjadi jembatan untuk kita menuju ke hal itu. Nah, saya pun jadi akhirnya berpikir untuk mempercepat tiadanya kelas vibrasi di kota-kota lain kecuali hanya di Yogyakarta. Tapi saya belum menentukan persisnya waktunya, tapi mungkin dipercepat karena saya kira dengan membuat seleksi berupa orang membayar sejumlah investasi uang itu tidak cukup untuk membangun kesungguhan. Perlu ditambahkan yang lain, misalkan kalau mau ikut kelas vibrasi ya perlu ke Yogyakarta, maka orang perlu bersusah payah, perlu meluangkan waktu untuk datang ke Jogja. Maka disitulah sebetulnya dia sedang membuka ruang perubahan itu dengan kesungguhan. Jadi kalau misalkan wah jauh Pak Jogja, waduh, itu udah nggak bersungguh-sungguh. Jadi teman-teman semua, dengan kita mempertukarkan sesuatu, maka misalkan kita belajar sesuatu itu akan kita anggap berharga dan kita akan berusaha untuk mempraktekannya. Sayang karena sudah dibeli. Tapi kalau misalkan gratisan, kita tidak mengorbankan apapun, akhirnya numpuk saja itu dan tidak pernah kita buka lagi. Jadi teman-teman semua, saya ngomong begini bukan berarti bahwa sesuatu hal yang gratis itu selalu jelek. Tetapi percayalah bahwa sebenarnya segratis-gratisnya sesuatu, Anda pasti mempertukarkan sesuatu kok. Video ini gratis, Anda pasti mempertukarkan sesuatu yang kebetulan bukan uang. Dan yang menarik adalah ada bedanya antara mendapatkan gratis dengan mental gratisan Ada bedanya antara mendapatkan gratis dengan mental gratisan. Orang yang mental gratisan itu apa-apa ingin dapat sesuatu tapi tidak mau mempertukarkan apapun. Itu yang namanya mental gratisan. Ya, contoh sederhana apa? Ada orang pergi kemana gitu, oleh-olehnya dong gitu loh. Saya membiasakan untuk tidak ngomong seperti itu karena itu melatih mental gratisan. Ya. Dan yang menarik adalah justru saat kita tidak memiliki mental gratisan, kita memiliki mental untuk membayar, kita memiliki mental untuk mempertukarkan sesuatu yang berharga, malah justru kita sering dapat gratis. Karena alam semesta melihat kita, kesungguhan kita itu adalah sebuah wadah sehingga kita siap mendapatkan sesuatu. Jadi bagi Anda yang sudah nonton video-video saya tapi kok enggak paham-paham apa yang saya sampaikan, sudah download, sudah membaca, sudah mendengarkan rekaman, enggak paham-paham, ada sesuatu yang belum Anda pertukarkan. Terserah mau dipertukarkan apa, uang atau apapun, dan tidak harus ke saya. Silakan Anda cek sendiri apa yang perlu, yang sangat berharga di dalam diri Anda untuk dipertukarkan sehingga ilmu yang Anda dapatkan menjadi sesuatu yang berharga, dan karena nilainya berharga, Anda sangat-sangat memperjuangkan untuk mempraktekannya. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.